akan menjadikan seseorang muslim yang paginya dia muslim, maka sore harinya dia akan menjadi kafir. Atau sebaliknya, pada sore harinya dia masih beriman kepada Allah, kemudian pagi harinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa hati, dosa lisan, ataupun dosa anggota badan, yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Hendaklah kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak meminta ampun kepada Allah termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga di hari yang mulia ini, tidak lupa khatib mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa dalam artian engkau melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah di atas dalil cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, dalam rangka engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, baik maksiat lisan, hati ataupun anggota badan, itu di ataskan dasar cahaya Allah, di atas Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita, umatnya yang berada jauh dari beliau, hendaklah memperhatikan hadis ini. Karena kata Nabi SAW, umat di akhir zaman nanti akan tertimpa suatu penyakit yang sangat berbahaya.
Apakah itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia, pembantu Rasulullah SAW, Thauban. Nabi SAW bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir-hampir seluruh bangsa yang tidak beragama Islam mengepung kalian dari segala sisi, mengepung kalian semuanya, sebagaimana orang-orang yang lapar mengepung suatu makanan di atas nampan. Semuanya ingin makan, semuanya ingin menghabisi. Begitu juga kita sekarang ini, kita sudah dikepung oleh orang-orang non-muslim. Kita ingin diterkam dan lain sebagainya oleh mereka. Faqala, maka ada salah seorang sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah di hari itu, di hari kaum muslimin terkepung itu, kaum muslimin sedikit ya wahai Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir. Kata Nabi SAW, tidak, bahkan kalian pada hari itu adalah orang-orang mayoritas, agamanya agama mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Akan tapi kalian, kata Nabi SAW, seperti buih-buih yang ada di pantai, banyak tapi lemah, banyak tapi rapuh imannya. Wala yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Dan kata Nabi SAW, sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yakdhifanallahu fi qulubikum alwahan. Dan Allah betul-betul akan menimpakan di hati-hati kalian sifat atau penyakit alwahan. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Al-wahnu qala hubbud dunya wa karahatul maut. Wahan itu adalah penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang telah kita simak ini hendaklah kita renungkan di hati-hati kita. Apakah pribadi kita ini telah menimpa penyakit ini di hati-hati kita ataukah tidak? Apakah kabar dari Nabi kita Muhammad SAW ini telah sampai atau menimpa hati-hati kita ataukah tidak? Maka itu jadi bahan introspeksi diri kita masing-masing. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam orang yang mencintai dunia, di dalamnya kata para ulama ada 3 macam. Fitnah dunia ada 3 macam. Yang pertama, yang termasuk orang yang kena penyakit wahan, yaitu hubbud dunia, termasuk di dalamnya yang pertama adalah fitnah wanita. Kita lihat di zaman sekarang ini, fitnah wanita sangat luar biasa. Tidak hanya anak muda saja, bahkan orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia pun tidak terlepas dari fitnah wanita. Maka Nabi SAW pernah bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini sungguh manis, sungguh hijau, sungguh membuat engkau nyaman. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di dunia tersebut, sebagai khalifah. Falyanzur kaifa ta'malun. Maka Allah ingin melihat bagaimana kalian bersikap terhadap dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia yang begitu banyak. Agar apa? Allah melihat siapa di antara kita yang bertakwa kepadanya, siapa di antara kita yang betul-betul beriman kepadanya ataukah tidak. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia tersebut, takutlah kalian kepada fitnah dunia tersebut, kata Rasulullah SAW, dan takutlah kepada fitnah wanita.
Fitnah dunia itu umum sifatnya, dan fitnah wanita itu sifatnya khusus. Dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Ini sangat membahayakan bagi kita, bagi anak-anak kita. Fa inna awal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya kata Nabi SAW, fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memiliki suami, yang memiliki istri, yang memiliki ibu, yang memiliki saudara perempuan, yang memiliki bibi dan lain sebagainya, hendaklah kita jaga mereka. Jangan sampai wanita-wanita yang ada di rumah kita menjadi fitnah bagi laki-laki yang lainnya. Kita jaga aurat mereka. Dan kita jaga diri kita, jangan sampai diri kita ini suka melihat wanita-wanita yang membuka aurat. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih fitnah yang ada di dalam gadget sekarang ini luar biasa. Maka kita sebagai ayah hendaklah bersikap ekstra berhati-hati. Jangan sampai diri kita pribadi terfitnah dengan wanita, dan kita jaga keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka tertipu terhadap fitnah wanita tersebut. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, berhati-hatilah dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian akan tapi mereka hakikatnya telanjang. Mumilatun ma'ilat, yang dia suka menggoyang-goyangkan dirinya, mengumbar auratnya di hadapan laki-laki. Maka kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertimpa fitnah ini. Dan kita jaga wanita-wanita yang ada di rumah kita, jangan sampai mereka nantinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menjaga auratnya. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fitnah dunia yang kedua adalah fitnatul harta. Fitnatul mal. Nabi SAW juga ingin kita semuanya hamba-hamba Allah selalu bertakwa terhadap fitnah dunia atau fitnah harta, yang mana Nabi SAW mencela orang-orang yang tamak kepada dunia, tamak kepada harta. Hidupnya, waktunya dia kerahkan untuk mencari harta saja, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini renungan bagi kita semuanya. Apakah hati kita, apakah diri kita termasuk orang-orang yang tertimpa fitnatul mal, fitnatul harta, ataukah tidak? Kita lihat Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Sungguh celaka bagi hamba dirham, hamba dinar. Ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka hamba yang selalu menginginkan khamisah atau pakaian yang mahal. Ta'isa abdul khamilah. Dan celaka orang-orang yang selalu berpakaian pakaian yang seperti kain sutra. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Di akhir hadis ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana sifat orang yang tertimpa fitnatul harta atau tamak kepada harta, yaitu jika dia diberi dia ridho, dan jika dia tidak diberi maka dia benci, murka. Maka hendaklah kita sama-sama menjaga hati kita. Jangan sampai segala aktivitas kita dinilai dengan harta. Hendaklah ketika kita beribadah, membantu orang lain, hendaklah kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikit-dikit duit, dikit-dikit harta, jika dia diberi senang, dan jika dia tidak diberi maka dia benci, bahkan tidak mau lagi ikut aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Macam yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah fitnatu tahta. Fitnah jabatan, yaitu orang yang tamak kepada jabatan, tamak kepada kedudukan. Terlebih di zaman ini, di waktu ini, maka kita lihat siapa di antara mereka yang tamak kepada kedudukan. Lihat Nabi SAW mencela orang-orang yang tamak kepada kedudukan. Nabi SAW bersabda kepada sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Samrah. Qala Nabi SAW, qala li Nabi SAW, Abdurrahman bin Samrah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepadaku, ya Abdurrahman bin Samrah, la tas'al al-imarah. Wahai Abdurrahman bin Samrah, janganlah engkau meminta-minta jabatan, janganlah engkau meminta-minta kedudukan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samrah, jika engkau meminta jabatan, engkau mendapatkan kedudukan dengan cara engkau meminta-minta, memelas-melas dan lain sebagainya, maka kata Nabi SAW, wukilta ilaiha, maka engkau akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Dan jika engkau wahai Abdurrahman bin Samrah diberi jabatan tanpa engkau meminta-minta, diamanahi suatu jabatan tanpa dia meminta-minta, wa inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin di zaman sekarang ini. Maka hendaklah kita berhati-hati untuk diri kita pribadi dan keluarga-keluarga kita, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan diantaranya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah dunia. Apa itu fitnah dunia? Di dalamnya ada fitnah harta, fitnah wanita, dan fitnah tahta. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga hati-hati kita untuk tidak menjadi hamba-hamba dunia. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama tadi kita telah menyimak berbagai macam fitnah dunia, dan di khutbah kedua ini hendaklah kita mengetahui bagaimana cara agar diri kita terhindar dari fitnah dunia. Yang pertama, hendaklah kita bersikap zuhud terhadap dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbukumun nas. Kata Nabi SAW, zuhudlah kalian terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, niscaya manusia tersebut akan mencintai kalian. Yang kedua, hendaklah kita bersegera dalam beramal, terutama di akhir-akhir atau di fitnah, di zaman fitnah ini hendaklah kita banyak bersegera beramal soleh. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kakit'atil laylil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan aw yusbiha kafiran. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal soleh, karena sebelum datang fitnah yang luar biasa, yang mana fitnah tersebut akan menjadikan seseorang muslim yang paginya dia muslim, maka sore harinya dia akan menjadi kafir. Atau sebaliknya, pada sore harinya dia masih beriman kepada Allah, kemudian pagi harinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya. Dia jual agamanya
untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka kita berhati-hati. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari fitnah dunia? Hendaklah kita segera beramal soleh. Karena umur kita mungkin tidak panjang. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertobat, untuk bersegera beramal. Janganlah kita bermindset pemikiran nanti setelah tua baru kita bersungguh-sungguh beramal. Tidak. Hendaklah kita dari sekarang memikirkan, memperbanyak amal-amal soleh kita, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita selalu mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan diri kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang sebentar saja mampir, tidak berlama-lama. Maka sifat orang yang musafir adalah selalu membekali dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepadanya dan menjadikan hati-hati kita dijauhkan dari fitnah dunia. Aqulu qouli hadza, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa ghina. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.